Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca buku Mustalah Dasar Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Manzumah Al-Baiquni yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala. Dan sekarang kita berada di pembagian jenis yang ke-29. Masih sama jenis yang ke-28 kemarin, muttafiq wal muftarik. Masih sama. Dan ini yang ke-29 adalah muttalif dan mukhtalif. Baik. Assalamualaikum wa nafa'allahu bi'ulumikum fid dunya wal akhirah. ثم قال مصنف الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الرازي في كتابه تحفة المبتدئ بشرح منظومة البيقوني التاسع والعشرون المؤتلف والمختلف ثم انتقل الناظم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الإشارة إلى نوع مهم قريب من نوع السابق مما يتعلق بأسماء الرواة وهو أهم من سابقه من حيث غموضه وهو يختلف عن سابقه في صورته وهو المؤتلف والمختلف فقط مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فحش الغلط. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala yang ke-29 adalah al-mu'talif wa al-mukhtalif. Kalau yang kemarin al-muttafiq wal muftariq sama nama ayahnya atau nama gurunya, kakek-kakeknya dan seterusnya, tapi berbeda orangnya. Kalau di sini adalah al-mu'talif wal mukhtalif sama penulisan namanya, akan tetapi beda bacaannya. Contohnya sebagai pendahuluan sin, lam, alif dan mim, kadang dibaca salam, kadang dibaca salam. Itu bagaimana mendobatnya, bagaimana kita bisa mengetahui bacaan yang benarnya, dibahas di sini insyaallah taala. Kemudian kata beliau hafizahullah, An-Nazim Imam Al-Baiquni rahimahullah taala berpindah pada mengisyaratkan terhadap satu jenis yang penting, qarib, mirip min nau'is sabiq, dengan jenis yang sebelumnya, yaitu al-muftariq wa al-muttafiq wal muftariq. Mimma yata'allaqu bi asma'i rawah, dari apa yang ada hubungannya dengan nama-nama rawi. Wa huwa ahammun min sabiqihi min haitsu gumudihi. Ini, dan kata beliau, lebih penting dari apa yang sebelumnya dari sisi sulitnya dia, wa huwa yahtalifu an sabiqihi fi surah, dan dia berbeda dari sisi bentuknya. Kalau yang tadi sama nama beda orang, kalau ini sama penulisan nama tapi beda bacaan yang nanti juga bisa membedakan orangnya juga pada ujung-ujungnya. Wa huwa al-mu'talif wal mukhtalif, dan dia disebut sebagai al-mu'talif wal mukhtalif. Maka faqal, berkata Al-Baiquni rahimahullahu taala, mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fahsyul ghalat. Mu'talif itu apa yang muttafiq al-khat faqat, sama dalam al-khat, penulisan saja, sama dari sisi penulisan saja. Wa didduhu, dan lawannya adalah mukhtalifun, sama. Hal ini juga dikritik, seakan-akan mengisyaratkan bahwa al-mu'talif dan mukhtalif ini ada dua jenis, padahal tidak. Dia satu jenis, bagaimana al-muttafiq wal muftariq sebelumnya. Kata beliau, wadidduhu mukhtalifun, lawannya adalah mukhtalifun fakhsyal ghalat. Maka fakhsya, takutlah atau hati-hatilah terhadap al-ghalat, terhadap kesalahan tentu dalam membaca nama tersebut. Tetap pembahasan ini berkaitan dengan asma arwah, nama-nama
rawi. Lanjut. وقال مصنف رحمه الله تعالى كأنه قال وقسم التاسع والعشرون مما تضمنته هذه منظومة هو الذي Alif lamnya diperhatikan baik-baik dari kemarin. هذه المنظومة هو الذي ورد مختلف وهو في اللغة اسم فاعل من ائتلف الذي هو الاجتماع والتلاقي على أمر ما وفي اصطلاح متفق الخط أي الكتابة فقط دون اللفظ أي النطق وضده أي ضد المختلف هو الذي ورد مختلف اسم فاعل من الاختلاف هو التفرق ضد الائتلاف وهو الاجتماع وهذا الاختلاف في النطق أي اللفظ. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala ka'annahu qol wal qismu tasi wal isyruna mimma tadammanatu hadhil manzumah walladhi warada mu'talifum. Seakan-akan beliau rahimahullah taala berkata, karena pada bait syair tidak seperti sebelumnya ada waw yang bermakna istinafiyah atau ataf. Jadi beliau langsung seakan-akan beliau berkata wal qismu tasi wal isyrun. Ini adalah jenis yang ke-29 dari apa yang terkandung pada manzumah ini, dan dia adalah yang datang mu'talif. Secara bahasa mu'talif adalah isim fa'il dari italafa ya'tarifu itilafan mu'talif alladhi wal ijtima', artinya adalah al-ijtima' bersatu, wat talaqi bertemu, ala amrin ma pada sesuatu hal yang tertentu. Wa fil istilah, secara istilah muttafiqul khat ai al-kitabah, yaitu sama dalam sisi penulisannya, faqat dunal lafaz, sama dari sisi penulisan saja, tidak dari sisi pengucapannya. Ai an-nut, yaitu pengucapannya. Wadidduhu lawannya ai riddul mu'talif huwallazi warada mukhtalif, dia yang datang dalam yang disebut sebagai mukhtalif, isim fa'il dari al-ikhtilaf. Wahwa, dan dia adalah at-tafarruq diddul ittilaf, berbeda-beda, terpisah, tidak sama. Diddul ittilaf, lawan dari al-ittilaf, sama, menyatu. Wahwa al-ijtima', menyatu. Wa hadzal ikhtilaf, perbedaan ini fin nutq, dari sisi pengucapan, dari sisi pengucapan, ai al-lafz, yaitu lafadznya. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجدته يوهم أنهما قسمان وليس مقصودا له ولكن كن منتبها لهذا حريصا على إدراكه فإنه مهم يكبه بالمحدث جهله فحشى من الخشية وهي الخوف والمعنى فيحصل منك الخوف من الوقوع في الغلط فتأي عنه فلا تعرف وجه الصواب فيه وذلك لأنه لا سابق له من الكلام ولا حق يعلم به ويدل عليه.
yu'lam. Tayyib, selanjutnya kata beliau ucapan Al-Baikuni rahimahullah di atas didduhu, disangka sebagaimana yang sudah disyaratkan tadi, disangka bahwasanya annahuma keduanya al-mu'talif wal mukhtalif kisman adalah dua jenis, walaysa maksudan lah, dan bukan itu maksudnya, akan tetapi kun muntabihan, jadilah engkau orang yang sadar lihada, akan hal ini, maksudnya membedakan membedakan bahwasanya ia bukan dua jenis tapi dia satu jenis, al-mu'talif wal mukhtalif, satu jenis bukan dua jenis, sebagaimana sebelumnya al-muttafiq wal muftariq. Harisun ala idrakihi fa innahu muhim, semangat dalam mengetahuinya karena hal itu adalah hal yang sangat penting. Yakbuhu bil muhaddith jahluhu, dianggap aib bagi al-muhaddith, seorang ahli hadis, seorang yang berkecimpung di dalam dunia hadis, aib baginya jahluhu, ketika ia tidak mengetahui hal tersebut. Fakhsya minal khosyah, dari kata khosyah, wahia al-khauf, dan dia adalah takut, maksudnya hati-hatilah, al-ghalat, hati-hati dari kesalahan. Wal makna fayahsulu minkal khauf minal wuqu'i fil ghalat, maknanya adalah terhasilkan darimu rasa takut dari terjatuh pada kesalahan. Fata'aya anhu fala tu'rafu fala ta'rifu wajhas sawabi fi, sehingga kamu luput darinya, yang dengan sebab itu engkau tidak tahu mana sisi yang benar dari hal tersebut. Wa dzalika li'annahu la sabiqu lahu minal kalami wa la lahiqa yu'lamu bihi wa yadullu alaihi, karena hal tersebut tidak ada yang mendahului darinya yang mengucapkan hal tersebut, wala lahiqa, dan tidak juga yang akan datang yang diketahui dengannya, yang menunjukkan atasnya. Jadi harus diketahui al-mu'talif wal mukhtalif agar kita tidak terjatuh di dalam sebuah kesalahan dalam membaca nama rawi. Karena ketika kita salah dalam membaca nama rawi, kemudian ingin mencari kedudukannya, ingin mencari jar dan ta'dilnya, dan tidak mendapati, ujung-ujungnya akan sulit untuk menghukumi sebuah hadis, Asal dari kesulitan tersebut berasal dari kesalahan atau kekeliruan dalam membaca. Semoga musannif rahimahullah taala hasilun nadmi al-muhtalifu huwa ma italafa fil khatti wa didduhu al-mukhtalifu yakni fi nutqi. Kesimpulan nazam syair kata beliau hafizahullah taala, al-mu'talif adalah apa yang sama dari sisi penulisannya, wadidduhu, dan lawannya adalah al-mukhtalif, yakni fil nutqi, maksudnya berbeda dalam bacaan, berbeda dalam pengucapan, sama tulisannya tapi beda dalam pengucapannya. Lanjut. وتحريره هو ما اتفق في الخط دون اللفظ أسماء أو ألقابا أو أنسابا. Penjelasannya kata beliau adalah huwa mattafaqu fil khatti dunal lafaz. Dia adalah apa yang sama dari sisi penulisan tapi tidak dari sisi pengucapan, baik itu namanya atau lakopnya atau nasabnya. Ini pembahasan ringan, pembahasan yang sangat mudah. Saya tidak terlalu butuh penjelasan yang panjang. Baik. Semoga musannif suwaruhu kathiratun yas'ubu hasburuha wa daqtuha fala dabita li aktsarihi yaqzigu ilaihi wa innama yadbitu bis sama'i min afwahil arifina au al-hifdhi laha famin
فمن صوره Selanjutnya kata beliau bentuknya, bentuk dari al-mu'talif wal mukhtalif. Kata beliau hafizahullah, bentuknya sangat banyak, sulit untuk membilangnya, sulit untuk menghitungnya, dan sulit untuk dhabtuha, menetapkan ketetapan terhadapnya. Fala dhabitu li aktsarihi yafza'u ilaihi. Maka tidak ada ketentuan khusus yang bisa ditetapkan karena saking banyaknya bentuknya yang dengan ketentuan itu bisa kita merujuk padanya. Wa inna ma yadhbutu bisima' dan tiada lain kita mendhabit hal tersebut dengan as-sama', dengan mendengar, min afwahil arifin, dari mulut-mulut, dari lisan-lisan orang yang mengetahui hal tersebut, awil hifdzi laha, atau hafalan mereka terhadapnya. Di beberapa buku-buku, di antaranya Syarah Sahih Muslim dari An-Nawawi rahimahullahu taala, kadang ketika menyebutkan nama, kadang ketika menyebutkan nama beliau menjelaskan setelahnya. Yaitu misalkan ta dengan titik dua di atas madmum, di dhamma, dan seterusnya. Jadi memang agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya. Dan cara yang pertama adalah tentu dengan mendengar dari lisan-lisan orang yang ahli dalam hal tersebut. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الأولى أن يختلف في سورة حروفه ويختلف في الشكل مثاله مسلم بن عبد الله ومسلم بن عبد الله وسلام. Kata beliau banyak bentuknya mukhtalif dan mukhtalif. Yang pertama adalah diantara bentuknya yang pertama yaitu sama dalam bentuk susunan hurufnya, akan tetapi berbeda dalam syakelnya, berbeda dalam harokatnya, berbeda pada harokatnya. Contoh Muslim ibn Abdullah, Muslim ibn Abdillahi, wa Muslim wa Musallim ibn Abdillah. Sama huruf-hurufnya, susunannya, jumlah huruf, letak hurufnya sama, tetapi berbeda harokatnya. Yang kedua salam dan salam. Kalau tidak ada harokatnya itu akan cukup membingungkan, baik dibaca salam atau salam. Itu jenis yang pertama, sama susunan hurufnya, bentuk hurufnya, akan tetapi berbeda dalam harokatnya. Lanjut. ثم قال المصنف الثانية المختلف في سورة حروفه والمختلف في سورة إيجابها مثل شريح وسريج وبشير ونسير. وفي النسبة وفي النسب مثل البزار والبزاز. Yang kedua kata beliau sama dari sisi susunan hurufnya, akan tetapi berbeda di pada bentuk ijamnya. Sama bentuk hurufnya. Coba lihat yang pertama, sin, ro, ya, dan ha, ya kan? Kemudian yang kedua sin, ro, ya, jim. Bentuknya sama, akan tetapi ijamnya, titik-titiknya beda. Satu ada titiknya di atas, shin, 3. Yang nama yang kedua tidak ada titik, syuroih dan suroj. Huruf akhirnya juga satu ha tanpa titik. Yang terakhir jim dengan titik, satu di bawah. Dan Bashir wa Nasir itu pada nama. Kemudian pada nasab Al-Bazzar dengan Al-Bazzaz dengan Al-Bazzaz. Lanjut. ثم قال المصنف الثالثة المختلف في سورة الخط والمختلف في بعض الحروف مثل هزام وهذام ومنير. Apa tadi yang pertama? Hizam.
Terjadi itu? Hizam wa hidam Eh. wa munir Ziyad bin Jubair wa Zaid bin Jubair Al Hasan bin Waqid wal Husain bin Waqid. Baik, yang ketiga kata beliau di antara bentuk al-mu'talif wal-mukhtalif adalah dalam bentuk penulisannya tidak disebutkan huruf, sama dalam bentuk penulisannya, wal mukhtalif fi ba'dil huruf, tetapi berbeda daripada sebagian hurufnya. Hizam terdiri dari 4 huruf, khidam terdiri juga dari 4 huruf. Bentuk-bentuk hurufnya hampir sama. Yang membedakan adalah itu yang zai dengan dal, beda sedikit. Yang kedua, munib dan munir, Ziyad ibn Jubair dan Zaid ibn Jubair, Al Hasan ibn Waqid wal Husain ibn Waqid. Jadi beda dari sisi sama dari sisi bentuk-bentuk penulisannya, akan tetapi beda dari sebagian hurufnya. Ini diantara bentuk mu'talif wal mukhtalif. Lanjut. Kama qala musannif an-nadiju an wujudi hadha fi kutubil hadithi lamma kana hadha mawjudan fi asma'il muhaddithin hasbu ma qad tasammu bih Sammau ma qad tasammau bih nataja min dhalika tashifi alladhi huwa afatun min afati hadha ilm haitsu annahu bi sababihi yajhalu al-maqbuluna wa rubbama rudda khabarun min man huwa thiqatun aw qabala man huwa mardudun li hadha qala Hasan bin Yahya al-Azdi sami'tu Ali bin al-Madini yaqul ashaddu tashifi at-tashifi fil asma'i Tashifu fil asma'i. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, ini yang penting, an-natij, hasil an wujudi hada, dari adanya hal ini dari buku-buku hadis, tatkala hal tersebut ada atau didapati dari nama-nama al-muhadditsin, maksudnya tatkala hada wujud hada, kemana kembalinya? Penting mengetahui kembali domir biar paham apa yang dibaca. Apa? Bisa, tapi ada yang lebih enak untuk langsung dipahami. Paling dekat 3 jenis yang di atas yang disebutkan. Tatkala 3 jenis di atas itu ada, didapati dari nama-nama al-muhadditsin, hasbu ma qad tasammu bi, ketika kita sesuai dengan menamakan terhadapnya atau keliru dalam membacanya, nataja min dzalika at-tashif. Ini masalah terjadi, kadang terjadi atau terhasilkan darinya at-tashif. Maksudnya ketika di dalam buku-buku hadis itu didapati
penulisan nama yang sama, bentuk hurufnya sama, jumlah hurufnya, tapi berbeda dalam penyebutannya, pembacaannya. Kadang terjadi at-tashif. Belum lewat ya tasif? Belum. Kayaknya di buku selanjutnya. Di buku ini tidak dibahas tentang at-tasif. Ada penyebutan istilah at-tasif juga. Intinya terdapat kesalahan dalam membaca, baik itu pada harokatnya atau pada titik-titiknya atau pada sebagian dari hurufnya. Alladhi huwa afat. Ini masalah. Yang dimana tasif itu adalah afat, kebinasaan atau cacat, aib, musibah dari afat hada al-ilm, dari musibah yang ada atau kecacatan yang ada dalam ilmu ini. Kenapa? Karena bisa saja dengan sebab tashif itu yajhalul makbulun. Rawi-rawi yang diterima itu tidak diketahui, dan kadang ditolak khobar atau hadis dari orang yang siko, dari orang yang terpercaya, atau menerima dari orang yang ditolak. Maka oleh karena itu Al-Hasan bin Yahya Al-Azdi berkata, saya mendengar Ali bin Al-Madini berkata, asyaddu tashif at-tashifu fil asma. At-tashif, kekeliruan yang paling berat, yang paling keras yang terjadi adalah at-tashif fil asma, kekeliruan dalam nama-nama rawi. Makanya tadi dibilang pada ujung-ujungnya nanti kekeliruan yang terjadi di sini akan berpengaruh kepada penilaian derajat hadis tertentu. Lanjut. Maka musannif yatarakkabu min hadha an-naw'i wasabihi anwa'u kathiratin ذكرها العلماء منهم الحافظ في النزهة. Kata beliau, terhasilkan darinya jenis dari jenis ini mukhtalif dan mukhtalif, wasabikihi, dan jenis yang sebelumnya al-muttafiq wal muftariq. Banyak jenis, anwa'un katsirah, banyak jenis yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam buku beliau An-Nuzhah fi Tawdihi An-Nukhba Al-Fikr, An-Nuzhatun Nadar, yang insyaallah akan kita pelajari di buku ketiga insyaallah taala. Lanjut. Sama kalau musannif al-musannafat fi hadha al-qism al-musannafat fihi kathiratun minha al-ula al-mu'talif wal mukhtalif wa mushtabihun nasabi nisbati للإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى سنة تسعة وأربعمائة. الثانية المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطني. الثالثة توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. Baik, terakhir kata beliau tulisan-tulisan yang menyebutkan atau membahas dalam tentang jenis ini. Ada banyak tulisan, diantaranya Al-Mu'talif wal-Mukhtalif wa Mushtabih An-Nisbah yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Sa'id Al-Azdi yang meninggal pada tahun 409. Jadi dua buku ditulis oleh satu orang. Yang kedua adalah Al-Mu'talif wal-Mukhtalif yang ditulis oleh Abul Hasan Ad-Darqutni.
Yang ketiga adalah Tawdih al-Mushtabih Ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi. Jenis ini tak ada iskal, mudah. Kita baca sedikit jenis selanjutnya yang ke-30 biar selanjutnya mungkin kita ambil 1 atau 2 pertemuan, insyaallah. Kita lihat nanti. Kita baca dulu sedikit dari yang mungkar. Kata beliau hafizahullah taala, jenis yang ke-30 adalah al-munkar, jenis hadis al-munkar. Kata beliau, ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى نوع مهم يكثر استعماله عند المحدثين وهو من أنواع العلل التي لا يدركها إلا الفحول من أهل الشأن في الغالب وهو المنكر. فقال مشيرا إلى صورته من صوره. Kata beliau An-Nazim rahimahullah ta'ala Al-Baikuni berpindah untuk dalam menjelaskan satu jenis yang penting yang banyak digunakan di sisi al-muhaddithin, ahli hadis atau para ulama. Sering kita dengar hadis ini adalah hadis yang mungkar. Ini istilah yang digunakan, yang banyak digunakan. Kata beliau wa huwa min anwa'il ilal, dia termasuk di antara jenis illah. Sudah diambil di beberapa pertemuan sebelumnya. Al-mu'al ada banyak bentuknya. Allati la yudrikuha illa al-fuhul min ahli asy-sya'n, yang tidak diketahui fil ghalib pada kebanyakannya illa al-fuhul, kecuali orang yang ahli, yang memang dia telah mendalam dalam ilmu ini. Wa huwa al-munkar, dia adalah jenis munkar. Maka berkata Al-Baikuni mengisyaratkan terhadap satu bentuk dari bentuk-bentuknya. Jadi dari sini dipahami bahwasanya istilah munkar ini ada banyak bentuk-bentuknya, namun di sini disebutkan hanya satu bentuk saja. Wal munkar infarad bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Dan munkar itu adalah seorang rawi bersendiri dalam meriwayatkan satu hadis. Goda, maka jadilah ia bersendiri tanpa ada penguat dan tak bisa dikuatkan. Ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Ta'dilnya dia, ujian terhadap rawi tersebut itu la yahmilu at-tafarruda, tidak mampu menanggung atau tidak cukup kuat untuk menjadikan riwayatnya diterima apabila ia bersendiri. Jadi ringkasnya adalah ada seorang rawi yang bersendiri dalam meriwayatkan hadis, namun ia tidak mampu atau tidak cukup kuat untuk menjadikan riwayatnya diterima tatkala ia bersendiri. Berarti beda halnya jika rawi tersebut bersendiri kemudian ia mampu untuk menjadikan riwayatnya diterima, sebagaimana yang telah berlalu beberapa pembahasannya di jenis-jenis hadis yang telah lewat bersama kita. Contohnya adalah hadis bersendirinya, hadis innamal a'malu binniyat, bersendiri yang kita bahas di jenis al-gharib atau al-fard. Itu dia mampu untuk menanggung atau cukup kuat untuk menjadikan riwayatnya diterima walaupun ia bersendiri. Kata beliau wa qawluhu wal munkar wa atifah atau istinafiyah, yang diinginkan adalah jenis ke-30 dari jenis-jenis yang disebutkan pada manzumah ini, dan dia adalah hadis munkar. Al-munkar secara bahasa isim maf'ul dari ingkar, dari al-inkar, angkaro yungkiru al-inkar, al-munkir al-munkar, khilaf al-i'tiraf atau khilaf al-ma'ruf, lawan dari al-i'tiraf yang dikenali atau lawan dari al-ma'ruf yang diketahui secara bahasa. Wa kullu ma qabbahahu syar'u wa haramah wa karihahu fahuwa munkar. Dan setiap apa yang qabbaha dijelekkan, dianggap aib oleh syariat dan diharamkan oleh syariat dan dibenci oleh syariat, maka ia disebut sebagai munkar. Ini secara bahasa. Dan secara istilah sesuai dengan apa yang disebutkan
oleh Al-Baiquni dalam syairnya infarada bihi ay tafarrud biriwayatihi, yaitu bersendiri dalam riwayatnya. Seorang rawi wahid, satu orang rawi. Wa fi ba'di nusakh al-fardu bihi wal muthbat huwa al-muwafiq lil qawaid. Dan dalam kata beliau hafizahullah, dalam nuskho yang lain, manuskrip yang lain diriwayatkan bukan infarad bihi tapi al-fardu bihi, dan yang ditetapkan adalah yang benarnya adalah al-muwafiq lil qawaid, yang sesuai dengan kaidah penulisan syair yang apa yang disebutkan di atas infarad bihi. Kemudian goda, apa artinya? Yaitu suara mutafarridan bihi la yu'rafu lahu mutabi tasihu mutaba'atuhu ilaih. Jadilah ia bersendiri dengan periwayatannya yang tidak diketahui ada pendukung yang bisa mendukungnya, dan wahada al-mutafarrid min awsafihi, orang yang bersendiri ini diantara sifat-sifatnya anna ta'dilahu yaitu wasafahul mutahaqqiq fihi minal haitsul adalah wadhabat. Ta'diluhu maksudnya adalah al-mutahaqqiq, orang yang memang benar-benar mumpuni untuk menilai, untuk menjarh dan wa ta'dil padanya dari sisi al-adalah wadhabat. Jadi memang dia ditetapkan bahwasanya rawi ini memiliki adalah dan dhabat, annahu, akan tetapi la yahmilu at-tafarruda, akan tetapi ia tidak mampu menanggung, tidak cukup kuat untuk menjadikan riwayatnya diterima apabila ia bersendiri. At-tafarruda lil al-alif lil itlaq, alifnya itu untuk itlaq saja, untuk penutup bait syair. Wal murad, dan yang diinginkan darinya adalah annahu laisa ladaihi min ad-dhabti ma yajburu at-tafarrud, dan yang diinginkan darinya adalah ia tidak memiliki dhabat, apa yang bisa mendukung atau menguatkan riwayatnya ketika ia bersendirian dalam meriwayatkan, atau di antara jenis munkar. Wa hasiluhu, kesimpulannya kata beliau hafizahullah, yaqul, dikatakan bahwasanya al-munkar huwa ma tafarrada bihi rawin la yatahammul at-tafarrud wa ma dzakarahu rahimahullahu taala ahadu suwaril munkar wa aqsam. Kesimpulannya kata beliau adalah mungkar apa yang bersendiri seorang rawi yang ia tidak mampu menanggung atau tidak cukup kuat untuk menjadikan riwayatnya diterima ketika ia bersendiri. Dan apa yang disebutkan oleh rahimahullah, penulis Al-Baiquni rahimahullah, adalah salah satu dari bentuk-bentuk mungkar dan jenis-jenis dari mungkar. Penjelasannya insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Mungkin jika tidak banyak yang butuh dijelaskan, insyaallah kita ambil satu pertemuan atau paling banyaknya dua. Baik, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih.